Hai semuanya, selamat datang di channel Story Firda. Kali ini, aku punya cerita yang bakal bikin kalian mikir banget tentang arti sikap dan rasa hormat dalam kehidupan sehari-hari. Cerita ini tentang seorang dokter sombong yang meremehkan seorang nenek tua berpenampilan biasa. Tapi siapa sangka, nenek itu ternyata ibu dari pemilik rumah sakit tempat dokter itu bekerja. Bagaimana reaksi dokter tersebut ketika kebenaran terungkap? Dan apa akibat dari kesombongannya? Cerita ini penuh dengan kejutan yang mengingatkan kita untuk selalu rendah hati dan menghargai sesama, tanpa memandang penampilan. Kalau kamu pernah lihat atau mengalami kejadian seperti ini, atau punya pendapat tentang sikap Dr. Arman, tulis di kolom komentar. Ya, aku pengen tahu pendapat kalian dan cerita seru kalian juga. Rumah Sakit Harmoni, berdiri megah di jantung kota, dikenal sebagai tempat terbaik untuk berobat, bagi yang mampu membayar. Di balik lorong-lorong putihnya yang bersih dan wangi disinfektan, seorang dokter baru melangkah dengan percaya diri, mengenakan jas putih yang masih tampak baru dan mengkilap. Namanya Dr. Arman. Lulusan luar negeri, tampan, muda, dan penuh percaya diri, atau lebih tepatnya, penuh kesombongan. Dalam pikirannya, status sosial pasien mencerminkan nilai mereka. Miskin atau berpenampilan sederhana, tidak layak mendapat perhatian lebih. Kaya dan berdasi, layak diprioritaskan. Hari itu, ruang praktiknya mulai ramai. Perawat Nia masuk membawa catatan pasien. "Dok, pasien berikutnya ibu tua bernama Sumiati. Keluhan, sesak napas dan nyeri di dada." Arman hanya melirik sepintas. "Itu yang bajunya lusuh dan pakai sandal jepit?" tanyanya tanpa raut simpati. "Iya, dok," jawab Nia, ragu. "Suruh tunggu. Kasih tempat duduk. Kasih air kalau perlu. Tapi antre dulu. Saya mau cek pasien VIP di lantai atas," ucap Arman sembari melepas sarung tangan, lalu keluar tanpa menoleh. Perawat Nia menatap pintu yang tertutup kembali. Kecewa. Ia sudah sering melihat perlakuan serupa. Arman akan langsung melayani pasien yang datang dengan mobil mewah atau membawa tas mahal, tapi mencibir mereka yang tampak biasa saja. Di hari-hari awalnya bertugas, Arman bahkan sempat berkata pada rekan sejawat, "Rumah sakit ini bukan tempat amal. Kalau mereka gak bisa bayar, ya jangan bikin repot. Saya dokter, bukan relawan sosial." Sikap seperti itu membuat beberapa staf resah, tapi tak berani menegur. Posisi Arman cukup kuat. Kontraknya didukung oleh salah satu pemilik saham rumah sakit. Ia merasa aman, tak tersentuh. Namun, tanpa disadarinya, dunia tidak selalu tunduk pada mereka yang merasa paling berkuasa. Kadang, pelajaran hidup datang dalam wujud yang tak terduga, dan lebih sederhana dari yang ia bayangkan. Hari berikutnya, suasana di ruang tunggu kembali sibuk. Arman, seperti biasa, berjalan dengan langkah tegap dan tatapan setengah bosan. Di tangannya, secangkir kopi hitam hangat dari kafe favorit rumah sakit, dan di wajahnya, senyum tipis penuh percaya diri. Perawat Nia mendekat membawa daftar antrean. Pasien pertama hari ini, Bapak Darto, 62 tahun, pensiunan guru. Keluhan, nyeri sendi dan tekanan darah tinggi. Arman mengangkat alisnya. Yang datang naik sepeda itu. "Iya, dok." "Lewati dulu. Siapa yang berikutnya?" Perawat Nia ragu sejenak. Setelah itu ada Nyonya Elvira, 48 tahun, istri pemilik hotel bintang 5. Keluhan, migrain. Wajah Arman langsung berubah lebih ramah. "Nah, ini baru pasien. Suruh langsung masuk. Dan tolong siapkan diffuser aromaterapi, biar ruangannya nyaman untuk beliau." Nia hanya mengangguk pelan, menyembunyikan rasa kesal di dalam hati. Ia tahu aturan seharusnya berdasarkan antrean medis, bukan dompet pasien. Saat Nyonya Elvira masuk, Arman menyambutnya dengan hangat.
"Apa kabar, Bu Elvira? Saya sudah baca catatan medis Ibu. Kita akan bantu maksimal hari ini. Jangan khawatir." Percakapan mereka berlangsung hampir setengah jam. Sebagian besar diisi dengan basa-basi dan pujian Arman pada gaya berpakaian dan tas mahal Elvira. Setelah keluar, wanita itu tersenyum puas dan berjanji akan merekomendasikan Arman ke teman-temannya. Sementara itu, Bapak Darto masih duduk di ruang tunggu. Wajahnya lelah dan tubuhnya sedikit gemetar. Beberapa jam kemudian, seorang pasien lain datang. Seorang ibu rumah tangga sederhana dengan anak kecil yang tampak demam. Arman melihat ke arah mereka dari balik kaca ruangannya, lalu menghela napas dan berkata ke Nia, "Anak itu rewel. Nanti ganggu suasana. Biar dokter umum di lantai dasar saja yang tangani. Katakan saya sedang tidak tersedia." Perawat Nia mengangguk dengan berat hati, menyampaikan pesan tersebut dengan sopan meski ia tahu alasannya tak manusiawi. Hari itu berjalan seperti biasanya. Kaya dilayani penuh hormat, sederhana dianggap angin lalu. Namun, sore harinya, seseorang duduk di kursi ruang tunggu. Seorang nenek tua, berkerudung lusuh, mengenakan baju batik sederhana dan tas plastik berisi obat tradisional. Wajahnya lelah, tapi teduh. Tidak ada aroma kemewahan, tidak ada sinyal status tinggi. Ia hanya menunduk diam, menanti giliran dengan sabar. Tanpa sadar, Arman melirik dan menggumam. Kok model begini bisa masuk ke lantai eksekutif? Ia tidak tahu, nenek tua itu bukan pasien biasa, dan kedatangannya hari itu akan mengubah seluruh hidupnya. Hari mulai menjelang sore ketika Nenek Sari melangkah perlahan ke lantai eksekutif Rumah Sakit Harmoni. Ia mengenakan kerudung tua berwarna pudar, baju batik yang sudah sering dicuci hingga warnanya memudar, dan sandal jepit tipis. Di tangannya, sebuah tas plastik transparan berisi botol air mineral dan obat warung. Ia masuk sendirian, tidak ada pengawal, tidak ada sanak keluarga. Langkahnya pelan, penuh kehati-hatian, seolah tak ingin mengganggu siapapun. Senyumnya sopan pada setiap orang yang menatap aneh ke arahnya. Ia berhenti di depan meja resepsionis dan berbicara lembut. "Nak, saya ingin periksa. Saya merasa sesak di dada akhir-akhir ini." Resepsionis tampak bingung. Di lantai eksekutif, pasien biasanya datang dengan janji, atau minimal direkomendasikan oleh dokter lain. Wanita itu melihat pakaian sang nenek, lalu mengangguk ragu. "Sudah punya janji dengan dokter, Bu?" "Belum, Nak. Saya dengar di sini bagus. Saya coba saja datang." Karena suasana agak lengang, resepsionis akhirnya menuliskan nama Ibu Sari di daftar tunggu dan memberitahukan ke perawat. Nama itu kemudian dibawa ke Dokter Arman oleh perawat Nia. "Dok, ada pasien tambahan. Tidak buat janji. Namanya Ibu Sari. Lansia. Mengeluh sesak di dada." Arman mengernyit. "Tidak buat janji? Tiba-tiba datang? Coba lihat." Ia mengintip dari balik tirai. Melihat nenek itu duduk diam dengan tangan di pangkuan, Arman tertawa kecil. "Astaga, lihat saja bajunya. Mana bawa tas plastik segala. Mau periksa ke dokter spesialis jantung di lantai eksekutif tapi datang kayak mau beli sayur." "Tapi keluhannya cukup serius, Dok," jawab Nia pelan. "Kalau serius, silakan ke IGD atau daftar resmi di lantai bawah. Saya tidak mau buang waktu dengan pasien yang bahkan tidak peduli caranya menghargai dokter." Perawat Nia terdiam, merasa hati kecilnya berontak, tapi lagi-lagi tak sanggup membantah. Ia hanya menunduk dan kembali ke ruang tunggu. Ia lalu menghampiri nenek itu dengan wajah bersalah. "Maaf ya, Bu, dokter sedang sangat sibuk. Tapi Ibu bisa coba daftar ke poli umum di lantai 1. Nenek Sari menatap Nia dengan mata yang lembut. Tidak ada rasa kecewa atau marah. Ia hanya tersenyum kecil dan mengangguk. "Oh, baik, Nak. Tidak apa-apa. Terima kasih ya." Perlahan-lahan ia bangkit, mengambil botol airnya,
lalu melangkah pergi tanpa banyak bicara. Langkahnya tetap tenang, tidak terburu-buru, seolah dia tahu semuanya akan terjadi sebagaimana mestinya. Nia menatap kepergiannya dengan perasaan tidak enak di dada. Kenapa ya? Tatapan nenek itu kayak tahu sesuatu yang kita nggak tahu, pikirnya. Ia tidak tahu bahwa wanita tua itu bukan hanya sekadar pasien biasa. Ia adalah ibu kandung dari seseorang yang punya kuasa penuh atas nasib rumah sakit ini, termasuk nasib Dr. Arman. Beberapa menit setelah Nenek Sari keluar dari ruang tunggu, Dr. Arman kembali duduk santai di ruang prakteknya. Ia menyesap kopi yang sudah mulai dingin, membuka laptop, dan mulai melihat daftar pasien besok. Tak sedikit pun ia merasa bersalah. Tak lama, perawat Nia masuk kembali dengan wajah cemas. "Dok, nenek tadi belum pergi. Dia menunggu di lorong dekat tangga. Katanya masih sesak, takut turun sendiri." Arman mendengus. "Masih di sini? Astaga, bukannya sudah saya bilang dia disuruh ke lantai bawah?" "Iya, tapi dia terlihat lemas. Mungkin memang butuh ditangani cepat." Arman berdiri, wajahnya kesal. Tanpa berkata banyak, ia melangkah keluar. Di lorong, Nenek Sari duduk di kursi kecil dekat jendela. Tubuhnya sedikit membungkuk, tangan menekan dadanya. "Ibu," Arman memanggil dingin. "Ini ruang untuk pasien yang sudah punya janji dan membayar khusus. Kalau memang merasa sesak, silakan ke IGD atau daftar di bawah. Bukan duduk di sini dan membuat drama." Nenek Sari mendongak pelan. Tatapannya teduh, tidak melawan. "Nak, saya hanya terlalu lemas untuk turun sendiri. Maaf kalau merepotkan. Saya hanya ingin diperiksa sedikit saja." Arman melipat tangan. Nada suaranya meninggi. "Saya bukan dokter keliling. Kalau semua orang yang terlihat sakit bisa langsung minta diperiksa seenaknya, buat apa ada sistem? Tolong jangan bikin malu diri sendiri, Bu. Di rumah sakit seperti ini, tampilan dan sikap juga penting." Beberapa staf yang lewat sempat berhenti sejenak, mendengar suara keras itu. Perawat Nia berdiri di belakang, tak sanggup membuka mulut. Nenek Sari terdiam. Ia tidak menjawab, hanya menatap Arman sejenak, lalu tersenyum kecil. "Terima kasih, Nak. Maaf sudah mengganggu waktumu." Dengan susah payah, ia berdiri. Nia buru-buru mendekat, mencoba menopangnya. Tapi nenek itu menolak dengan halus, berjalan pelan menuju lift. Tak satu pun staf berani menegur Arman saat itu. Tapi suasana di lorong menjadi hening. Beberapa pasang mata menatapnya. Bukan karena kagum seperti biasanya, tapi karena terkejut dan kecewa. Arman hanya membalikkan badan dan kembali ke ruangannya. Ia menutup pintu dengan sedikit keras dan bergumam. "Aneh-aneh aja. Mau dihormati, tapi datang kayak orang minta sedekah." Ia tak tahu bahwa kata-kata dingin dan menyakitkan yang ia ucapkan barusan akan membakar masa depannya sendiri. Perawat Nia berdiri terpaku di lorong setelah Nenek Sari perlahan menghilang ke balik pintu lift. Di tangannya, catatan pasien gemetar ringan. Bukan karena takut, tapi karena marah dan kecewa. Ia sudah bekerja di Rumah Sakit Harmoni selama 6 tahun. Banyak dokter datang dan pergi, tapi tak satu pun yang seangkuh dan setegak Dr. Arman dalam memperlakukan pasien biasa. Nia menyaksikan semuanya. Dari tatapan meremehkan, kalimat menyakitkan, hingga pelayanan yang dibedakan berdasarkan penampilan dan isi dompet. Namun, yang terjadi hari ini, memarahi seorang nenek tua yang lemas dan sakit di depan umum, adalah titik paling rendah yang pernah ia lihat. Tapi, seperti hari-hari sebelumnya, Nia tak bisa berbuat banyak. Dr. Arman adalah dokter emas rumah sakit ini. Banyak pasien VIP memintanya langsung. Rekam mediknya nyaris tanpa celah. Bahkan, kabarnya ia dekat dengan salah satu petinggi yayasan rumah sakit. Bicara menentangnya sama saja dengan bunuh diri karir. Nia kembali ke ruang perawat, duduk pelan, dan membuka catatannya.
Tapi pikirannya terus melayang ke wajah Nenek Sari. Kenapa beliau begitu tenang? Gumamnya sendiri. Seolah sudah tahu akan diperlakukan begitu. Tapi tetap sopan. Tetap tersenyum. Rasa bersalah menggerogoti dadanya. Ia merasa seperti pengecut. Malamnya, sebelum pulang, Nia menulis laporan harian di sistem digital rumah sakit. Di bagian komentar tambahan, ia sempat mengetik, pasien lansia tanpa janji datang dengan keluhan sesak napas dan nyeri dada. Tidak mendapatkan pelayanan dari dokter. Perlu evaluasi SOP untuk pasien lansia rawat jalan. Lalu, ia menahan napas. Tangannya sempat ingin menulis lebih banyak. Tentang sikap Arman, tentang diskriminasi, tentang kemanusiaan yang lenyap di balik jas putih. Tapi ia menghapus semuanya. Hanya menyisakan catatan teknis. Kalau aku tulis semua, aku bisa dapat teguran. Atau malah dipindahkan. Tapi, kalau aku diam, dia akan terus begitu. Hati Nia terbelah. Ia sadar, ada yang salah. Tapi ia masih terlalu kecil untuk melawan. Yang tidak ia ketahui adalah, diamnya akan segera berakhir. Karena kebenaran selalu punya caranya sendiri untuk keluar. Dan kali ini, datang dari seseorang yang paling tidak terduga. Lift terbuka perlahan, dan Nenek Sari melangkah masuk dengan napas sedikit tertahan. Tangannya masih memegangi dada, tapi langkahnya tetap tenang, seolah tubuhnya sudah terbiasa menahan beban, entah itu karena sakit, atau karena perlakuan yang menyakitkan dari sesama manusia. Beberapa pengunjung yang berpapasan hanya menatap sekilas. Tidak ada yang tahu siapa dirinya. Bagaimana mungkin? Ia datang tanpa pengawal, tanpa tas bermerek, dan tak membawa nama besar apapun. Sesampainya di lantai dasar, ia berjalan menuju pintu keluar rumah sakit. Di sana, seorang sopir tua menunggunya di dekat mobil sederhana berwarna silver. Begitu melihat Nenek Sari, ia langsung membuka pintu dan berkata pelan, "Maaf, Bu, lama menunggu ya?" "Tidak, Joko, aku juga tidak lama di dalam." Sopir itu melihat wajah tuanya yang lelah, lalu bertanya, "Diperiksa, Bu?" Nenek Sari tersenyum. "Tidak jadi, dokternya sibuk, mungkin memang belum waktunya." Joko ingin bertanya lebih lanjut, tapi ia tahu, jika Nenek Sari tidak melanjutkan cerita, berarti bukan waktunya untuk membahasnya. Ia membukakan pintu belakang dengan hormat. "Mau langsung ke rumah, Bu?" "Tidak, kita ke taman dulu. Saya ingin duduk sebentar." Mobil itu pun melaju pelan keluar dari pelataran rumah sakit, melewati lobi utama yang masih ramai. Tak ada yang menyadari bahwa wanita tua yang baru saja diabaikan adalah ibu dari salah satu pemilik utama rumah sakit Harmoni, dan juga satu-satunya orang yang bisa memanggil rapat direksi tanpa izin siapapun. Dari dalam mobil, Nenek Sari memandangi gedung rumah sakit yang semakin menjauh. "Anakku membangun tempat ini untuk merawat orang dengan penuh kasih. Tapi yang terjadi malah sebaliknya." Matanya sayu, namun bibirnya tetap melengkung dalam senyum tipis. "Tak perlu marah. Tuhan punya cara sendiri. Saya hanya perlu menyampaikan apa yang saya alami. Selebihnya, biar mereka menuai apa yang mereka tanam." Ia menarik napas dalam-dalam. Sesak masih terasa, tapi bukan hanya di dada, juga di hati. Melihat bagaimana manusia bisa kehilangan rasa, hanya karena menilai orang dari luarannya saja. Namun, Nenek Sari tetap percaya, orang seperti Dokter Arman akan jatuh bukan karena dimusuhi, tetapi karena kesombongannya sendiri. Keesokan paginya, suasana rumah sakit Harmoni berbeda dari biasanya. Pukul 8 tepat, sebelum jadwal praktek dimulai, semua kepala bagian, staf senior, serta dokter spesialis menerima pemberitahuan mendadak. Wajib hadir rapat internal mendesak. Auditorium LT5, tidak boleh diwakilkan. Termasuk Dokter Arman, yang tengah menyeruput kopi seperti biasa di ruangannya. Rapat mendadak? Tumben.
Gumamnya. Dengan malas, ia berdiri dan membereskan jas putihnya. Ia tak curiga apapun. Di benaknya, hanya dugaan bahwa ini mungkin soal protokol atau audit tahunan yang biasa diabaikannya. Namun begitu tiba di auditorium, Arman langsung merasa sesuatu berbeda. Di depan ruangan berdiri Direktur Utama Rumah Sakit, Dr. Gunawan, seseorang yang sangat jarang muncul langsung kecuali ada masalah serius. Wajahnya tegas, dan ia tidak sedang dalam mode ramah. Tak lama setelah semua hadir, pintu auditorium ditutup, lampu utama diredupkan, dan sebuah slide dengan judul besar ditampilkan di layar. Evaluasi etika dan pelayanan, kasus nyata pelanggaran nilai kemanusiaan. Suasana mendadak hening. Semua saling melirik. Beberapa mulai gelisah. Arman menyandarkan diri di kursi, sedikit cengengesan. Dokter Gunawan mulai bicara dengan suara dingin tapi jelas. Kemarin, seorang pasien lansia datang ke lantai eksekutif. Ia tidak dilayani sebagaimana mestinya. Ia sakit, lemah, dan memohon bantuan, tapi malah diabaikan. Lebih dari itu, ia dipermalukan dan direndahkan. Ia berhenti sejenak, memandangi ruangan. Semua mulai tegang. Pasien itu bukan siapa-siapa di mata kalian, tapi beliau adalah ibu kandung dari salah satu pemilik utama rumah sakit ini. Dan yang lebih penting, beliau adalah manusia. Detik itu juga, tubuh Dr. Arman terasa dingin. Ia menegakkan badan, mulai berkeringat dingin. Ibu kandung, pikirnya panik. Dokter Gunawan melanjutkan, kini dengan nada semakin keras. Ini bukan soal status. Ini soal nilai dasar yang kita pegang, bahwa semua pasien, kaya atau miskin, layak diperlakukan dengan hormat. Bahwa kita tidak boleh mengukur manusia dari baju yang mereka kenakan. Layar berubah menampilkan potongan CCTV lorong eksekutif. Terlihat jelas adegan. Dr. Arman menunjuk-nunjuk Nenek Sari dengan nada tinggi, lalu membalikkan badan dan meninggalkannya begitu saja. Beberapa orang menahan napas. Nia yang duduk di baris belakang menunduk. Bukan karena takut, tapi karena tak tahan melihat perlakuan itu diputar ulang di depan umum. Akhirnya, Dr. Gunawan menutup penjelasannya dengan satu kalimat menggelegar. Mulai hari ini, akan ada evaluasi menyeluruh terhadap seluruh staf dan dokter. Dan untuk kasus ini, surat pencabutan izin praktek Dr. Arman akan diajukan ke ID, serta surat pemecatan langsung disahkan sekarang juga. Ruangan terdiam. Dr. Arman berdiri spontan. Pak, tunggu dulu. Ini pasti ada kesalahpahaman. Tidak ada kesalahan, potong Dr. Gunawan tajam. Yang salah hanya kamu yang merasa dirimu terlalu penting untuk menghargai sesama manusia. Arman membeku. Tak ada lagi yang bisa dibantah. Hari itu, rumah sakit bergetar. Bukan karena gempa, tapi karena harga diri seorang sombong yang akhirnya runtuh oleh kebenaran yang sederhana. Setelah rapat yang mengejutkan itu bubar, suasana rumah sakit masih tegang. Bisik-bisik antar staf menyebar cepat. Tentang Nenek Sari, tentang video CCTV, dan tentu saja tentang pemecatan Dr. Arman yang diumumkan di depan umum. Tapi berbeda dari dugaan semua orang, Dr. Arman tidak tampak gentar sedikit pun. Di ruangannya, ia justru tertawa kecil sambil membuka ponsel dan menelepon seseorang. Halo, Om Heru? Iya, tadi ada rapat dadakan. Ya, biasalah, direksi sok drama. Tapi tenang. Saya tahu ini pasti bisa diberesin. Nama saya terlalu besar buat dicoret begitu saja. Ia bersandar di kursinya, santai, seolah kabar pemecatannya hanyalah kesalahpahaman sepele yang akan dibatalkan dalam hitungan jam. Saya punya pasien tetap dari kalangan pejabat, punya track record bersih, dan sering tampil di seminar nasional. Rumah sakit ini juga untung besar dari saya. Mereka butuh saya. Bukan sebaliknya. Seketika, pintu ruangannya diketuk. Seorang staf HRD masuk dengan wajah datar, membawa amplop bersegel. Selamat pagi,
Dokter, ini surat resmi dari manajemen. Tanda tangan penerimaan di sini. Ya. Arman mengambil surat itu tanpa melihat isinya. Ia menandatangani dengan cepat. Oke, nanti saya klarifikasi ke direktur sendiri. Saya yakin ini hanya prosedur. Orang macam saya gak akan ditendang cuma karena nenek misterius. Staf itu hanya mengangguk, tak memberi komentar. Lalu pergi. Setelah ruangan kembali kosong, Arman membuka surat itu perlahan. Baru kali ini wajahnya agak berubah. Bukan karena terkejut, tapi karena mulai sadar surat itu bukan ancaman biasa. Surat itu bukan hanya pemberitahuan pemecatan. Di dalamnya juga ada rekomendasi pencabutan izin praktek oleh pihak rumah sakit ke ID. Catatan etika profesi yang akan dikirim ke Asosiasi Spesialis Jantung Nasional. Penonaktifan semua akses sistem rumah sakit efektif hari ini. Meski begitu, Arman masih menyangkal dalam hati. Ini cuma gertakan. Mereka pasti akan tarik kembali keputusan ini setelah lihat berapa pasien penting yang akan protes kalau saya tidak ada. Dengan penuh percaya diri, ia mengemas barang-barangnya dan berjalan keluar ruangan. Beberapa staf yang berpapasan hanya menatap diam. Tak satu pun menyapa. Biasanya, senyum mereka palsu, tapi kali ini bahkan senyum pun tak ada. Namun, Arman tetap tersenyum kecil. Tenang aja, saya masih punya banyak koneksi. Belum habis saya. Yang tidak ia tahu adalah, namanya sedang jadi bahan evaluasi di ID, dan beberapa surat rekomendasi negatif dari rekan sesama dokter pun telah disiapkan. Kesombongannya masih berdiri tegak, tapi pijakannya mulai runtuh tanpa ia sadari. Hari itu, suasana rumah sakit Harmoni semakin tegang. Manajemen memutuskan mengadakan rapat internal besar-besaran untuk seluruh staf dan dokter, guna menyikapi kejadian kemarin. Ruang rapat utama penuh sesak. Semua staf, mulai dari perawat, petugas administrasi, hingga dokter-dokter senior, duduk dengan wajah serius. Mereka menunggu dengan penasaran, apa sebenarnya yang akan diumumkan. Tidak lama kemudian, Direktur Utama, Dr. Gunawan, berdiri di depan ruangan dengan ekspresi tegas. Hari ini, kita harus melihat langsung fakta yang terjadi. Ini bukan soal asumsi atau gosip, tapi bukti nyata. Layar besar di belakangnya tiba-tiba menyala. Rekaman CCTV di lorong lantai eksekutif mulai diputar. Tampak jelas kamera menangkap adegan saat Dr. Arman berbicara dengan Nenek Sari. Nada suaranya kasar, ekspresinya meremehkan. Ia menunjuk-nunjuk nenek itu, lalu dengan dingin membalikan badan dan meninggalkannya. Suara-suara kecil terdengar di ruangan. Beberapa staf menutup mulut dengan tangan, ada yang saling bertukar pandang, dan tak sedikit yang terlihat terkejut. Perawat Nia, yang duduk di barisan depan, menatap rekaman itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, ini adalah bukti dari apa yang selama ini menjadi beban hatinya. Dr. Gunawan melanjutkan, kita bekerja di dunia kesehatan, di mana rasa hormat dan empati adalah pondasi utama. Jika hal sekecil ini pun diabaikan, bagaimana kita bisa dipercaya merawat nyawa manusia? Ia menegaskan bahwa rumah sakit tidak akan menoleransi sikap diskriminatif atau merendahkan pasien dalam bentuk apapun. Semua staf diam, menyadari bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Dan bagi Dr. Arman, ini adalah titik balik yang keras. Suasana rapat masih hening setelah tayangan rekaman CCTV berakhir. Semua mata tertuju pada sosok yang baru saja masuk ruangan, Ibu Ratna, pemilik rumah sakit sekaligus anak dari Nenek Sari. Dengan langkah tenang, ia maju ke depan dan membuka suaranya. Saya ingin mengklarifikasi sesuatu yang mungkin belum diketahui banyak orang di sini. Semua langsung menyimak dengan seksama. Nenek yang kalian lihat di rekaman tadi adalah ibunda saya sendiri. Orang yang membesarkan saya, mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan rasa hormat pada sesama. Seorang wanita sederhana yang selama hidupnya selalu mendahulukan orang lain.
Ibu Ratna menatap tajam ke arah Dokter Arman yang duduk dengan kepala tertunduk. Kejadian ini bukan hanya soal pelanggaran etika profesi, tapi juga sebuah pelajaran bagi kita semua tentang kesombongan dan penilaian berdasarkan penampilan. Ia melanjutkan dengan suara lembut namun tegas. Saya datang ke sini bukan untuk membalas dendam. Saya datang agar Rumah Sakit Harmoni tetap menjadi tempat yang menegakkan nilai kemanusiaan. Ruang rapat bergema dengan tepuk tangan perlahan. Tanda dukungan dan rasa hormat pada Ibu Ratna dan juga pada Nenek Sari. Di sisi lain, Dokter Arman hanya bisa terdiam, menyadari kesalahannya yang begitu besar. Dokter Arman duduk membeku di kursinya. Wajahnya memucat. Informasi bahwa nenek tua yang ia hina adalah ibu dari pemilik rumah sakit terasa bagai pukulan telak yang tak terduga. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena menyesal, tapi karena syok dan sulit percaya. Ia mencoba mengumpulkan keberanian dan berkata dengan suara bergetar, "Ini tidak mungkin. Saya hanya menjalankan tugas saya. Kalau pasien tidak punya janji atau tidak sesuai prosedur, saya hanya menjalankan aturan rumah sakit." Beberapa staf menatapnya tajam. Suasana menjadi tegang. Arman melanjutkan, berusaha membela diri. "Saya tidak pernah bermaksud menghina. Jika saya salah, saya mohon maaf. Tapi saya tidak percaya harus dipecat hanya karena satu kejadian." Ia mencoba mencari dukungan. "Banyak pasien VIP yang mengandalkan saya. Jika saya pergi, itu akan merugikan rumah sakit." Namun, suaranya mulai melemah saat Ibu Ratna menatapnya dengan mata tajam. "Pak Arman, Anda memang menjalankan tugas, tapi tugas itu harus dilaksanakan dengan hati dan rasa hormat. Tidak ada aturan yang membenarkan merendahkan pasien, apalagi orang tua yang lemah." Rapat kembali hening. Dokter Arman sadar bahwa pembelaannya kini semakin sulit diterima. Beberapa hari setelah rapat besar itu, Dokter Arman dipanggil ke ruang HRD. Di meja depan, tergeletak sebuah amplop bersegel berwarna putih. Dengan langkah berat, Arman duduk dan membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya terdapat surat peringatan resmi dari manajemen rumah sakit. Surat tersebut berisi teguran keras atas pelanggaran kode etik profesi dan perilaku diskriminatif terhadap pasien. Pemberitahuan bahwa kasus ini telah dilaporkan ke Ikatan Dokter Indonesia, IDI, dan Asosiasi Spesialis Jantung Nasional. Informasi bahwa izin praktek Dokter Arman akan dicabut sementara sampai proses investigasi selesai. Tidak lama kemudian, ia menerima kabar dari Asosiasi Dokter. Izin prakteknya telah dicabut secara permanen. Selain itu, surat pemecatan resmi dari Rumah Sakit Harmoni juga diterimanya, dengan alasan pelanggaran etika yang sangat serius. Dokter Arman mencoba mengajukan banding, tapi semua proses sudah berjalan dengan bukti kuat dan dukungan dari banyak pihak. Ia kini harus menghadapi kenyataan pahit. Karirnya sebagai dokter di rumah sakit itu telah berakhir. Setelah surat pemecatan dan pencabutan izin praktek datang, Dokter Arman merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Ruang praktiknya yang dulu ramai kini sunyi senyap, dan namanya mulai terlupakan oleh pasien. Di sebuah kamar kecil di rumahnya, ia duduk termenung, memandang keluar jendela dengan mata kosong. Berbulan-bulan ia menolak mengakui kesalahannya, tapi kini rasa bersalah mulai menyelinap pelan. "Mungkin aku memang salah," gumamnya lirih. "Aku terlalu sombong, terlalu percaya diri. Aku mengabaikan hal terpenting dari profesi ini, kemanusiaan." Ia membuka kembali pesan-pesan dan catatan kecil yang selama ini diabaikannya. Gambar wajah Nenek Sari terus muncul di benaknya, bersama sikap rendah hatinya yang dulu. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Surat keputusan final dari IDI sudah resmi. Izin praktek dicabut secara permanen. Arman tahu, jalan untuk kembali ke dunia medis sudah tertutup. Ia menatap cermin dan berkata pelan, "Kalau saja aku bisa mengulang waktu, aku akan melayani semua pasien dengan hati, tanpa melihat siapa mereka." Namun, kenyataan berkata lain.
Kesempatan kedua tidak datang begitu saja. Setelah berbulan-bulan merenung, Dr. Arman menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya adalah dengan meminta maaf secara langsung kepada orang yang telah ia sakiti, Nenek Sari. Dengan langkah berat, ia mendatangi rumah sederhana tempat nenek itu tinggal. Pintu rumah terbuka perlahan saat ia mengetuk. Nenek Sari menatap Arman dengan mata teduh, tanpa ekspresi marah. Hanya ada keheningan sejenak sebelum Arman mengumpulkan keberanian. "Nenek, saya datang untuk meminta maaf. Saya salah besar telah memperlakukan nenek dengan tidak hormat. Saya terlalu sombong dan bodoh." Nenek Sari mengangguk pelan. "Arman, yang terpenting bukan hanya kata maaf, tapi perubahan hati dan sikap. Jika kamu benar-benar menyesal, tunjukkan itu dengan tindakan." Arman menunduk, menyadari betapa dalam kesalahannya. Ia berjanji dalam hati untuk berubah, apapun konsekuensinya. Pertemuan itu menjadi awal perjalanan baru bagi Arman, bukan lagi sebagai dokter sombong, tapi sebagai manusia yang belajar rendah hati. Waktu berlalu. Arman yang dulu penuh kesombongan kini berubah menjadi sosok yang lebih bijak dan rendah hati. Setelah permintaan maafnya diterima, Nenek Sari memberi kesempatan kedua bukan hanya untuknya, tapi juga untuk dirinya sendiri. "Saya memaafkanmu, Arman. Tapi ingat, maaf bukan berarti melupakan. Ini adalah pelajaran agar kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik." Arman mengangguk dengan tulus, menyadari betapa besar kesempatan yang diberikan padanya. Mulai hari itu, ia memutuskan untuk memulai hidup baru dari bawah. Bukan sebagai dokter dengan gelar tinggi dan popularitas, tapi sebagai manusia yang siap melayani dengan sepenuh hati. Ia mengambil pekerjaan sederhana, membantu di klinik kecil dan aktif dalam kegiatan sosial kesehatan. Lambat laun, kepercayaan dan rasa hormat kembali tumbuh, bukan karena gelar, tapi karena sikap dan tindakan nyata. Pelajaran terbesar hidupnya bukan datang dari penghargaan atau jabatan, melainkan dari kesadaran bahwa setiap manusia berharga, tak peduli siapa atau bagaimana penampilannya. Dan itu semua dimulai dari sebuah senyum tulus seorang nenek yang pernah diabaikannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, teman-teman. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat buat kita semua agar selalu rendah hati dan menghargai orang lain, apapun latar belakangnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap semangat ya!